warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Yuning Putri. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri. Yuk, langsung aja. Materi pada soal nomor 2 ini mengenai analisis korelasi dengan soal apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin, misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Pertanyaannya, A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C. Hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. D. Apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? E. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Untuk pertanyaan A, soal meminta untuk membuat scatter plot dari tabel yang sudah ada di soal, yaitu bentuknya seperti ini, dengan adanya garis linier di tengahnya, menandakan bahwa adanya keterkaitan antar satu sama lain. Kemudian, jika sudah membuat scatter plot ini, kita memasuki pertanyaan yang B, yaitu korelasi antara variabel X dan Y. Menggunakan rumus seperti ini, karena di sini membutuhkan X bar atau rata-rata X dan Y bar atau rata-rata Y, maka kita perlu mencari X bar dan Y bar. Dengan data-data yang ada di X tadi dibagi dengan jumlahnya, didapatkan 37,375 dan di Y bar juga sama, dengan data-data yang ada di Y dibagi dengan jumlahnya, lalu didapatkan 20,875. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan X bar dan Y bar, kita perlu mencari data-data yang diperlukan di rumus, yaitu XI dan YI sudah ada di dalam soal, kemudian XI dikurang X bar, didapatkan hasil seperti ini, kemudian XI dikurang X bar kuadrat, kemudian dijumlahkan, kemudian YI kurang Y bar, lalu YI dikurang Y bar kuadrat, kemudian dijumlahkan, dan hasil dari XI kurang X bar dikali Y kurang Y bar didapatkan juga, lalu dicari juga jumlahnya. Setelah kita mendapatkan data yang sudah ditabelkan, kita masukkan ke dalam rumus ini, kemudian menggunakan hasil dari XI dikurang X bar dikali YI kurang Y bar, yaitu minus 427,625 dibagi dengan akar dari XI dikurang X bar kuadrat, yaitu 711,825, dikalikan dengan hasil dari YI dikurang Y bar kuadrat, yaitu 286,875, dihasilkan min 0,95. Kita masuk ke pertanyaan C, yaitu mencari slope dan mencari intercept. Kemudian, rumus dari slope itu sendiri yaitu sebagai berikut. Lalu kita masukkan angkanya berdasarkan yang sudah kita dapatkan tadi di data, yaitu minus 427,625 dibagi 711,825 sama dengan min 0,6. Kemudian untuk interceptnya rumusnya seperti ini, kita masukkan hasil dari Y barnya, yaitu 20,875 dikurang minus 0,6 yaitu slope-nya, dikali X bar, yaitu 37,325, dihasilkan 43,4. Kemudian kita bentukkan matematikanya seperti ini, hitung rata-rata sampel untuk X dan Y-nya, YI sama dengan 43,4 dikurang 0,6 XI tambah EI. Lalu selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan D, yaitu apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Sebelum melakukan pengujian hipotesis, cari taksiran untuk komponen variance error-nya terlebih dahulu. Kita buat data tabel ini dari yang sudah sebelumnya ada, yaitu ini, kemudian yang ini, kemudian kita selisihkan antara YI satu ini dengan YI yang satunya lagi.
Kemudian selisih ini dikuadratkan dan dijumlahkan. Untuk mencari varians errornya, yaitu x kuadrat sama dengan MSE, yaitu jumlah dari YI kurang Y kuadrat per N kurang 2. Dari yang total ini 30,08 dibagi 8 karena ada 8 jumlah datanya dikurang 2 sama dengan 5,013. Untuk standar error untuk koefisien slope yaitu dengan SB yaitu dengan rumus seperti ini, lalu kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan tadi untuk di S kuadratnya dibagi dengan 711,875, yaitu jumlah dari XI kurang X bar dikuadratkan yang tadi sudah kita dapatkan, lalu didapatkan hasil sebesar 0,084. Karena kita tadi sudah mendapatkan standar error dari slope, maka bisa lanjut ke uji signifikansi slope. Tahap yang awal yaitu menentukan hipotesis awal yaitu beta sama dengan 0, bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Yang kedua, beta tidak sama dengan 0 yaitu bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Yang ketiga, statistik ujinya dengan rumus T sama dengan B dikurang beta per SB yaitu min 0,6 dari slope-nya dikurang 0 dari betanya dibagi dengan standar error slope yaitu 0,084 didapatkan min 7,142. Kemudian untuk tahap keempat, alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas phi sama dengan n kurang 2, yaitu 8 kurang 2 sama dengan 6, maka T tabel yaitu T 0,05 dibagi 2 dengan derajat bebas phi sama dengan 6 didapatkan dari tabel nilainya sebesar 2,447. Kemudian dengan kriteria uji, tolak H0 jika T lebih kecil sama dengan min 247 atau T lebih besar sama dengan 2,447. Tidak tolak H0 jika tidak demikian. Ternyata T sama dengan min 7,142 yang lebih kecil dari 2,447 sehingga H0 ditolak. Berdasarkan data sampel, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa mobil memberikan efek signifikan atau nyata pada konsumsi bensin. Selanjutnya, kita bisa masuk ke pertanyaan E, yaitu tentukan proporsi variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun dengan uji signifikansi model regresi dengan ANOVA UJF. Yang pertama, kita perlu menentukan hipotesis awal yaitu H0, model regresi tidak mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Kedua, model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Lalu kita masuk ke statistik uji dengan rumus F sama dengan MSR per MSE dengan rumus seperti ini. Kita perlu mencari data-data yang diperlukan dalam rumus ini agar kita bisa menyelesaikan soalnya. Dengan membuat tabel perhitungan, yaitu data yang kita sudah dapatkan kita cantumkan ke sini. Kemudian dari YI ini kita kurangkan dengan Y bar yang sudah kita dapatkan. Kemudian hasil dari selisih tersebut dikuadratkan dan didapatkan total 256,36. Jadi sigma dari YI dikurang Y bar kuadrat sama dengan 256,36 untuk MSRE-nya. Sehingga didapatkan F sama dengan MSR dibagi MSE yaitu 256,36 dibagi 5,013 didapatkan hasil 51,139. Kemudian kita buatkan tabel ANOVA-nya yang disajikan sebagai berikut. Dengan sumber variansi regresi jumlah kuadratnya 256,36 dan sumber variansi error jumlah kuadratnya 30,08. Lalu didapatkan total 286,44. Kemudian untuk derajat bebas dari regresi, yang pertama itu 1, dan sumber variansi error derajat bebasnya itu 6. Lalu ditotalkan dari 7. Kemudian ratan kuadrat dari regresi itu 256,36 dan dari error rataan kuadratnya adalah 5,013. Kemudian sehingga didapatkan F hitungnya sebesar 51,139. Kemudian kita masuk ke tahap 4, yaitu taraf nyatanya alfa sebesar 0,05, derajat bebas phi 1 sama dengan 1, dan phi 2 sama dengan 6, diperoleh F tabel, jadi F 0,05,
V11, V26, lalu kita cari dalam tabel dan didapatkan hasil nilai sebesar 5,99. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika F lebih besar sama dengan 5,99, tidak tolak H0 jika tidak demikian. Dan kita memasuki tahap kelima, yaitu ternyata F sama dengan 51,139 lebih besar dari 5,99, sehingga H0 ditolak. Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y.